Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 357. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Dia telah pergi, kata Lina dengan ekspresi kosong. Kaori berlari kembali ke kamar dengan panik. Membuka lemari. Tidak ada pakaian Ariel yang tersisa, yang membuatnya berdiri di tempat. Pada saat ini, Lina berjalan ke pintu kamar lagi dan berkata kepada Kaori, Ariel mengubah triknya untuk menceraikanmu. Dia pasti telah merencanakannya. Mengapa kamu harus sedih untuk pria seperti ini? Bang, Kaori membanting pintu. Bagaimana Ariel memperlakukannya? Kaori tahu betul. Dia benar-benar tidak dapat melakukan ini tanpa alasan. Dan hubungan antara mereka berdua sangat stabil sekarang. Dan semakin baik dan lebih baik. Mengapa Ariel memilih untuk menceraikannya? Saat ini, Kaori, yang penuh dengan pikiran tidak karuan di kepalanya, menangis. Langit berbintang cerah tadi malam. Tapi sekarang dunianya menjadi gelap. Dia tidak mengerti mengapa Ariel melakukan ini. Lina di luar pintu menghela nafas sedikit. Tetapi Kaori akan memiliki reaksi seperti itu. Dia sudah lama menduga. Lihat apa yang kamu lakukan. William mengeluh kepada Lina. Aku juga melakukannya untuk kebaikannya. Dan hal kecil ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Mengapa kamu gugup? Lina berkata dengan dingin. William menghela nafas berat dan kembali ke kamar di lantai 2. Inem tidak mengerti apa yang terjadi sampai sekarang Ariel menandatangani perjanjian perceraian dengan Kaori. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia yakin itu ada hubungannya dengan Lina. Juga sebagai seorang ibu, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lina berulang kali menghancurkan hubungan antara Ariel dan Kaori. Inem merasa tertekan ketika dia mendengar isak tangis Kaori dari kamar. Dia tidak pergi ke pintu kamar sampai Lina juga naik ke atas. Kaori, bisakah Bibi masuk? Ucapnya Inem. Setelah beberapa saat, Kaori membuka pintu. Dan air mata di wajahnya bahkan lebih memilukan. Bibi Inem, kapan Ariel pergi? Kaori bertanya. Dia pergi tak lama setelah kamu pergi bekerja. Sebelum pergi, dia memintaku untuk menjagamu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku yakin Ariel tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Pasti ada alasan untuknya, untuk melakukannya. Inem berkata dengan cemas, karena takut Kaori akan salah paham dengan Ariel. Setelah Kaori tenang, dia juga ingin memahami masalah ini. Ariel menceraikannya tanpa alasan, pasti ada alasan. Dan alasan ini pasti ada hubungannya dengan ibunya. Aku tahu. Dia ada di sana untuk melindungiku, kata Kaori. Inem menghela nafas lega, seolah-olah tidak ada kesalahpahaman. Dia berkata, kamu mengerti itu yang terbaik. Tapi karena kalian adalah suami istri, mengapa tidak bisa menghadapi kesulitan bersama? Kaori tidak, bodoh. Dia bisa memikirkan alasan perceraian mendadak. Ariel pasti punya alasan pasti karena grup keluarganya akan membuat pilihan seperti itu. Dan pilihan ini sangat mungkin disebutkan oleh Lina. Mungkin, ketika dia menghadapinya sendiri, dia tidak akan khawatir dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Inem berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya bisa menghibur Kaori dengan cara ini. Mungkin, Kaori mengangguk, dia tidak menyalahkan Ariel sama sekali di dalam hatinya. Dan karena semuanya telah sampai pada titik ini, Kaori akan menghormati keputusan Ariel. Karena dia tidak bisa membantu dengan masalah ini, dia tidak akan pernah ingin menunda mundurnya Ariel. Setelah makan malam, Bibi akan membuat makanan favoritmu, kata Inem. Kaori mengangguk dan berjalan ke meja makan bersama Inem. Lina dan William tidak muncul selama makan. William tidak tahu bagaimana menghadapi Kaori. Tetapi Lina takut jika Kaori melihat sesuatu, dia akan ditanyai. Rehan membantu Ariel membeli rumah di apartemen lift untuk ditinggali Ariel. Ketika Ariel masuk ke lift dengan barang bawaannya, aroma tercium di angin. Dua gadis yang sangat muda berjalan di lift bergandengan tangan.
dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat. Ketika mereka melihat lantai yang ditekan Ariel, mereka mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan. Apakah kamu menyewa kamar di lantai 16? Salah satu wanita bertanya pada Ariel. Dia jelas lebih hangat terhadap orang lain. Membentuk ekstrim yang sama sekali berbeda dari gadis lain. Ya, Ariel tersenyum. Rumah ini tidak disewa, tetapi dibeli. Tetapi karena pihak lain mengatakan demikian, Ariel terlalu malas untuk menjelaskan. Aku juga tinggal di lantai 16. Mulai sekarang kita akan bertetangga. Namaku Vira. Dan namanya Sally. Senang bertemu dengan kalian berdua. Ariel menjawab dengan sopan. Menjabat tangan Vira. Dan berkata, nama keluarga saya Wibowo. Anda bisa memanggil saya Wibowo. Vira sangat antusias. Tapi Sally memperlakukan Ariel dengan sangat dingin. Dan bahkan tidak memandang Ariel. Apalagi menyapa. Ariel bukan tipe orang yang memiliki wajah panas dan pantat dingin. Tidak perlu memegang orang yang begitu dingin di tangannya. Belum lagi Ariel tidak mengagumi kecantikan mereka di matanya. Kebetulan mereka tinggal di lantai 16. Dan itu dari pintu ke pintu. Bahkan Ariel sedikit terkejut. Mungkinkah ini adalah takdir legendaris? Atau Rehan sengaja mengaturnya seperti ini? Setelah kembali ke rumah, Sally melepas sepatu hak tingginya dan berkata kepada Vira, bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan terlalu antusias dengan semua orang. Kamu harus sedikit waspada. Tahukah kamu siapa dia? Mungkin dia adalah orang jahat. Saudari Sally, saya tidak berpikir dia orang jahat. Dia tidak pernah memandangnya dari awal hingga akhir. Tidak seperti pria lain sama seperti. Kata Vira. Sally tersenyum ringan dan berkata, ada semacam orang yang sengaja berpura-pura serius di permukaan. Tidakkah kamu tahu sulit untuk mendapatkannya? Saya tidak melihatnya sebagai hal yang baik. Vira tampak tak berdaya. Sally sangat waspada terhadap laki-laki. Dan semua orang tampak seperti satir badas. Meskipun situasi ini memang ada pada kebanyakan pria, ada juga beberapa orang yang jujur. Vira tampaknya Wibowo ini adalah orang yang jujur. Sejak mereka memasuki lift, mata Ariel belum tersapu, yang sangat jarang terjadi. Saudari Sally, Anda harus memikirkan setiap pria. Vira berkata, kurasa tidak, tapi mereka sudah buruk. Berhenti membahas masalah ini. Apakah resume kamu sudah siap? Jangan khawatir, aku tidak bisa menunggumu, kata Sally. Berbicara tentang resume, Vira menunjukkan keraguan di wajahnya dan bertanya, Sally, mengapa kita ingin beralih ke LKK Technoscience saat ini? Prospek LKK Technoscience saat ini tidak terlalu optimis. Apa dengan kebangkitan kuat grup Wibowo, LKK Technoscience dapat menghadapi keruntuhan kapan saja. Perusahaan seperti ini dalam krisis dapat memiliki perkembangan yang lebih baik, menghadapi kesulitan bersama dengan perusahaan, dan memiliki peluang lebih besar untuk promosi di masa depan. Apakah kamu ingin duduk dalam posisi pengangguran seperti itu selama sisa hidupmu? Sally menjelaskan, meskipun ini adalah kebenaran, bagaimana jika LKK Technoscience bangkrut? Vira khawatir, dibandingkan dengan Sally, dia mencari stabilitas lebih. Pekerjaan dan pendapatan yang stabil sudah cukup. Kami juga dapat mengubah perusahaan tanpa kerugian, kata Sally dengan sangat langsung. Bagi seorang wanita dengan hati utilitarian yang kuat seperti dia, hidup adalah pertaruhan lagi dan lagi. Selama kamu bisa memenangkan taruhan sekali, maka lintasan hidupmu bisa berbeda. Bentuk LKK Technoscience saat ini memang tidak terlalu bagus, tetapi dalam pandangan Sally, itu hanya kebetulan. Sulit bagi perusahaan yang berkembang dengan baik untuk membuat pencapaian luar biasa. Bahkan jika itu terjadi, itu akan diambil pergi oleh bos. Tetapi LKK Technoscience berbeda dan dalam kesulitan. Saat ini, ada lebih banyak peluang kinerja, dan LKK Technoscience juga memiliki bos belakang panggung. Jadi Sally bersedia mencobanya. Itu benar, Vira mengangguk. Untuk karyawan biasa seperti dia, pindah perusahaan bukanlah masalah besar, dan dia terbiasa mendengarkan pengaturan Sally. Karena Sally akan pergi ke LKK Technoscience, dia pasti akan mengikuti. Saya akan menulis resume saya nanti, dan kemudian mengirimkannya ke LKK Technoscience, kata Vira. Di sisi lain,
Setelah Ariel meletakkan barang bawaannya, dia berbaring di sofa di ruang tamu untuk melepaskan penatnya. Pada saat ini, Kaori seharusnya kembali ke rumah, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya sekarang. Saat malam tiba, Kaori di sofa di ruang tamu apartemen lift, dan Kaori di kamar villa sisi gunung ditakdirkan untuk tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Bersambung.